berbicara tentang Indonesia. Indonesia tempat aku dan kamu dilahirkan, terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan segala kekayaannya. Kekayaan alam, suku, budaya, kepercayaan, dan agama bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu menjadi identitas negara kita, Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri sebagai suatu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan pertahanan. Itu juga menjadi pedoman, pandangan, motivasi bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara juga menjadi sarana untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan sikap toleransi antar masyarakat Indonesia dan menghindari perbuatan dan tindakan yang dapat memicu konflik atau perselisihan antar masyarakat. Namun, bagaimana realitanya? Indonesia sekarang dalam krisis toleransi. Konflik terjadi di mana-mana. Indonesia adalah negara yang beragama, tetapi yang terjadi malah agama dijadikan perdebatan. Paham fundamentalisme, radikalisme terjadi di mana-mana. Semua berlomba membuktikan bahwa mereka yang paling benar. Indonesia kehilangan jati dirinya. Indonesia kehilangan nasionalismenya. Bhinneka Tunggal Ika telah luntur di dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Katanya Indonesia tanah surga, tapi para pemimpin mementingkan dirinya untuk membuat surganya sendiri. Selama ini kita berperang dalam rumah kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa kita semua adalah saudara. Indonesia perlu perubahan. Halo Kak, permisi Kak. Ya, kenapa? Aku boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Aku mau wawancara kakak-kakak nih mengenai wawasan Nusantara. Namun ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh kenalan dulu nggak? Oh ya, boleh. Ini temen gue. Aku Nom. Aku mulai pertanyaannya aja ya. Kan ayo, aku. Dia sih yang paling pintar di kelas. Mungkin kalau setahu aku tuh wawasan Nusantara tuh kayak pandangan mengenai bisa dibilang wawasan juga yang mengenai kepulauan Indonesia yang terdiri dari berbagai wilayah gitu. Terus menurutku sih tujuan dari adanya wawasan Nusantara ini kayak dia tuh sebagai untuk menghargai terhadap keberagaman dan perbedaan yang ada. Jadi dia kayak suatu cara untuk menyatukan kesatuan bangsa Indonesia gitu. Jadi kalau menurutku sih penting banget ya Kak ya, karena apa ya, kalau misalnya supaya kita tahu gitu jadi diri bangsa kita di mana, kalau misalnya kita tahu wawasan Nusantara. Jadi kalau misalnya kita tahu jadi diri kita, terus itu juga bisa jadi motivasi tersendiri gitu buat kita. Kalau misalnya dalam kerja kan kita pasti ingin memajukan bangsa kita gitu. Jadi karena rasa nasionalisme kita jadi tinggi juga, kita jadi bisa lebih termotivasi gitu sih dalam sendiri. Oke, makasih Kak. Mungkin satu lagi nih. setelah kita itu kan banyak kan. Jadi seberapa paham masyarakat itu tergantung pada tingkat pendidikannya, terus letak geografisnya. Mungkin orang yang belum mendapatkan pendidikan yang baik mungkin belum terlalu paham dengan wawasan Nusantara ini ya, karena dia masih belum paham bagaimana pentingnya yang tadi sudah oleh si Nobel sama si Wahyu tadi. Jadi yang paling penting dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat itu, kita juga sebagai generasi muda itu tidak hanya ada di kampus saja, tapi juga menyebabkan penting-pentingnya pemahaman wawasan Nusantara ini bagi kehidupan kita di bangsa dan negara. Jadi tergantung pada tingkat pendidikannya. Dia Kak ini udah paham banget ya itu wawasan Nusantara. Jadi aku mau tanya nih. Mungkin dari kakak. Nobel sih bisa. Mungkin kalau kebetulan kami di bagian di PKN STAN gitu kan. Kebetulan di sini setiap hari Senin kita itu sih ngelakuin kayak pacaran gitu, terus kayak
mungkin karena kita di sini berbeda-beda budaya gitu ya, mungkin kita juga saling kenalin ke teman-teman yang lain juga budaya kita masing-masing gitu. Mungkin kalau dari kalian apa nih? Kurang lebih sama sih ya, kurang lebih sama sih. Ya mungkin karena gitu adanya sih. perbedaan-perbedaan di antara teman-teman kita tuh justru menjadikan kita untuk saling merangkul gitu, bukannya saling membedakan. Kadang pas setelah liburan semester itu kan kita balik ke kampung masing-masing. Setelah itu kita balik ke kampus lagi, kita kayak bawa makanan, bawa barang dan ciri khas budaya masing-masing gitu, kayak sambil ngenalin, oh ini apa sih gitu. Jadinya kita saling tahu lah satu sama lain. Itu sih implementasi. Kalau menurutku pribadi sih, karena kita kan generasi Gen Z ya maksudnya. Ya mungkin kalau misalnya dari era saat ini sih mungkin bisa cara dekatnya dengan yang hobi buat video-video juga bisa buat video-video buat ngasih wawasan masyarakat. Mungkin yang hobi traveling juga sambil menginspirasi generasi yang lain juga masyarakat muda gitu. Mungkin kalau dari aku sih kayak gitu ya. Kalau dari teman-teman Sama sih saya tadi. Setuju. Banyak gimana? Kalau aku kurang lebih sama sih aku, tapi menurutku itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau untuk meningkatkan wawasan Nusantara tiap orang tuh beda-beda gitu, tergantung orangnya. Jadi Ini sama sih kayaknya. Oh udah. Ya tadi tergantung pribadi masing-masing gitu. Kayak kalau bisa sih masyarakat tuh kedepannya tuh bisa lah membuka diri itu lebih luas. Khususnya kalau wawasan Nusantara tentang sosial budaya. Nah kita ini kan beragam budaya, beragam suku, agama. Kalau masyarakat tuh semakin bisa membuka dirinya tentang adanya perbedaan itu. Terus mau mencari tahu apa sih ciri khas dari budaya yang lain, sehingga ada kayak informasi pertukaran informasi gitu lah. Jadinya dia lebih open minded ya sih, dan lebih memahami bagaimana cara pandang kita terhadap wawasan Nusantara. Jadi sebelum wawancara mungkin kakak bisa kenalan gitu. Kenalin, nama aku Al. Wawasan Nusantara itu aku udah pelajarin, aku ingat. Menurut sepeingatanku ya, yang aku pelajari ya udah ini menurut sepeingatan aja. Itu tuh kayak cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang bentuk biografi dan dirinya berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Penting sih karena kan definisi dari wawasan Nusantara itu kan cara pandang sendiri, cara pandang Indonesia kan. Jadi menurut aku sebagai masyarakat Indonesia kita harus punya wawasan Nusantara biar kita tuh ngerti cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia itu gimana. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu pakai nilai-nilai Pancasila. Gitu sih menurut aku ya. Oke, makasih kak jawabannya. Aku lanjut pertanyaan selanjutnya ya kan. Kayaknya belum sih, masih ada yang udah tapi ya ada yang belum, jadi kurang. Contohnya aja kayak kedisiplinan gitu, emang udah banyak yang nerapin kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Taat aturan, kamu juga itu sih. Dari kakak dulu. Kalau aku mungkin kayak ikutin upacara bendera tiap hari Senin itu kan merupakan salah satu bentuk bela negara kan ya. Terus juga aku beli brand-brand lokal gitu, itu kan juga bisa membantu ekonomi nasional. Kalau dari aku sendiri, kita kan ini anak asrama ya, aku anak asrama sebenarnya. Nah, contohnya sendiri dari implementasi aku itu, contohnya kayak tertib sama peraturan di asrama, terus misalnya aku disuruh turun apel jam 30 juga aku tepat nggak ngaret, gitu. Itu ya implementasi dari aku. Terus terus kan di studi ini kan mahasiswanya beragam gitu kan, ada dari Papua, Aceh gitu. Nah, salah satu implementasi dari aku itu juga nggak pilih-pilih sih dalam pertemanan, maksudnya toleransi gitu. Kita kan beragam, jadi temen macam-macam. Oh bagus banget ya teman-teman. Aku lagi itu ya apa ya? Itu pertama taat aturan, disiplin, harus punya kesadaran tinggi. Kalau kita tuh harus disiplin kalau pengen negaranya maju, terus kalau pengen bangsanya berkualitas harus disiplin, terus toleransinya juga harus tinggi karena harus sadar kita ini beragam gitu. Itu sih balik-balik seputar itu aja sih. Kalau dari aku sendiri mungkin dari sistem pendidikannya ya, kayak di sekolah tuh dikasih pendidikan tentang karakter, terus wawasan Nusantara juga tentang sejarah Indonesia gitu supaya lebih mengenali diri bangsa ini. Hasil wawancara yaitu, mahasiswa sudah cukup memahami wawasan Nusantara dan bagaimana implementasi yang benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai implementasi wawasan Nusantara dari dirimu sendiri. Gerakan Perubahan Bagi Indonesia.